Toleransi ini memuliakan manusia. Toleransi dulu, menghargai dulu, jangan mengkotak-kotakan. Nah, makanya jadi anak muda tuh harus punya fondasi diri yang kuat gitu ya. Lisan Teras Negeriku. Sobat Negeriku, saya sudah sampai di Kota Batu. Di belakang saya sudah ada tulisan Museum Angkut. Hari ini jadwalnya saya mau ketemu sama salah satu narasumber untuk ngebahas tema yang muda yang toleran. Tapi karena ngebahas itu berdua aja rasanya kurang seru, saya mau ngajak salah satu warga Kota Batu, anak muda, untuk ngebahas tentang tema toleransi di kalangan anak muda juga. Gimana? Penasaran? Ikutin terus. Habis itu kita bisa makan di situ, terus habis itu bisa lihat pemandangan, city light, lampu-lampu kota gitu, bagus deh. Udah, kalian percaya aja, ikut aja sama aku. Lainnya itu apa? Bagus. Lainnya itu nggak ada sih, yang paling lengkap menurut aku cuman itu. Jadi kayak ya udahlah, kalian ikut aja. Selamat malam. Maaf, tadi saya lihat ngobrolnya seru banget. Saya ada ini keperluan. Silakan duduk aja sini, Mas. Oh, boleh. Iya, makasih ya. Ada perlu apa ya? Jadi gini, saya kan punya podcast. Nanti ada bintang tamunya juga, Ustadz Yosi. Kita mau ngebahas tentang toleransi sama daerah ini, Kota Batu. Kamu dari? Iya, dari sini. Dari sini. Nah, kebetulan tadi saya lihat kamu tuh aktif banget di obrolan kamu gitu, kayak mendominasi gitu. Kayaknya cocok kalau misalnya saya ajak kamu di podcast saya. Podcast ya? Iya. Itu nanti tayangnya di mana, Mas? Di YouTube. Di YouTube. Nama channelnya apa? Channelnya Teras Negeriku. Pernah dengar gak? Teras Negeriku. Pernah tahu ya, pernah tahu. Oh iya ya, kayak pernah dengar gitu. Iya, cuman nama podcastnya Podcast Lisan Teras Negeriku. Listen. Oh, Listen. Iya, kalau tertarik besok sore janjian lagi di sini. Kayaknya boleh tuh. Boleh? Boleh? Nah, kalau boleh minta nomornya nggak? Oh iya boleh. Berapa? 081 Hah? 33 Hah? 5678. Hah? Nah, yaudah nanti saya telepon ya. Kalau emang mau janjian nanti sore di Kalau nggak sini. di chat aja nggak apa-apa. Oh, di chat aja. Oh yaudah, makasih ya. Iya, Makasih ya. Iya, Mas. Mari, Mas. Halo Sobat Negeriku, selamat datang di podcast Lisan Teras Negeriku Listen episode ke-5. Bersama saya Ridwan Remin, ditemenin sama Ustadz Yosi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Kang Ridwan. Sehat? Sehat. Luar biasa. Ini di sore yang santai ini Pak Ustadz, saya mau ngajakin ngobrol yang santai-santai juga temanya. Tentang anak-anak muda. Iya, karena temanya hari ini yang pengen saya bahas sama Pak Ustadz itu yang muda yang toleran. Santai nggak tuh? Ya, santainya tinggal kita bawainnya seperti apa nanti. Iya, karena toleransi juga kan sekarang udah luas banget maknanya ya. Cuma karena ada kata mudanya Pak Ustadz, biar lebih valid saya pengen menghadirkan seorang teman saya. Saya baru ajak temenan semalam. Oh, semalam cepet Iya, banget. iya, emang saya anaknya cepat Pak Ustadz. Jadi udah cocok nih, lihat-lihat saya ajak sini. Kalau di sini cocok lagi saya ajak pulang. Saya mah nggak lama-lama lah orangnya gitu. Tapi kita tunggu dulu, katanya dia mau datang ke sini, masih muda. Jadi biar lebih valid kan, muda, toleran. Oh, toleran. Ya. Kayaknya jadi objek toleran deh. Iya, kita sambil nunggu teman, tapi ya nyantai-nyantai dulu lah. Iya, siap. Karena itu zaman sekarang toleransi tuh udah makin luas banget ya maknanya ya. Emang paham soal toleran? Saya anaknya toleransi banget, Pak Ustadz. Toleran. Tanpa pemahaman tapi sudah toleran. Iya, kan Luar kuncinya biasa. yang penting menghargai, menghormati kan. Itu doang saya taunya. Iya.
Oke. Karena kalau dicari tahu lebih jauh tuh toleransi luas banget maknanya Pak Ustadz. Mungkin definisinya kecil tapi aslinya kan halo. Nah, ini teman saya Pak Ustadz. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Boleh Oh silakan. boleh. Iya. Agak beda ya malam sama siang ya. Oh iya, kalau malam agak dikit laki-laki gitu. Iya. Biasa cari tambahan penghasilan. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini efek pencahayaan. efek efek pencahayaan. pencahayaan. Justru malam lebih glowing, Pak Ustadz. Oh, glowing. Lebih Iya. bersinar. Ini kalah sama matahari. Jadi sel siluman serigala. Ini kenalin Pak Ustadz, namanya Galuh. Halo. Salam kenal Pak Ustadz. Ya, saya Yosi, Mbak. Siap, Iya. Pak Ustadz. Saya boleh pergi nggak? Kalau mau lebih kenal. Katanya mau ngobrol. Gimana? Oh, iya. Katanya biar lebih fix ada yang muda. Iya, tadi ngomong sama saya agak ngegas gitu, Granama ini Oh gitu ya. turun banget temponya. Oh siap. Tandanya gimana? Nggak paham. Kok jadi kenapa? Ya jadi ini Galuh. Pokoknya kemarin tuh semalam saya ngelihat dia ngobrol sama teman-temannya tuh asik gitu. Waduh. Dominan, vokal banget. Sampai teman-temannya saya lihat nggak kebagian ngomong, Pak Ustadz. Emang gitu? Iya, ngomongin apa sih kemarin? Kemarin itu ngomongin, jadi kita ada temen datang dari luar kota, teman lama, cuman dia dulu kuliah di sini, ngajak nongkrong nih, ngajak nongkrong, ya udahlah aku kasih referensi tempat yang sesuai menurut aku tuh bagus gitu. Iya. Dia nggak setuju, mereka kasih tempat yang sesuai dengan pilihannya mereka. Aku Oh. bilang kan aku warga sini, aku lebih tahu, ya harus ngikut aku lah. Ini Pak Ustadz, baru tadi kita omongin yang muda, yang toleran. Ini kayaknya bukti tidak toleran ini Pak Ustadz. Emang gitu Pak Ustadz? Iya kan tadi kan katanya ngobrol asik. Kan tadi asik dia ngobrol, Iya. tapi bikin nggak asik temennya. Iya, niatnya ngobrol asik malah jadi toksik ya Pak Ustadz. Iya. Berarti Karena- saya toksik gitu Pak Ustadz? Nah, belum tentu. Belum tentu. Nanti kita bahas lebih serius tentang toleransi, yang muda yang toleran. Tapi setelah yang satu ini. Tapi kalau masalah kemanusiaan, masalah sosial, kita bareng-bareng. Lisan Teras Negeriku. Itu dia Pak Ustadz. Tadi dia suka dominan gitu kalau di tongkrongan. Itu masuknya toleransi tidak toleran atau gimana tuh Pak Ustadz? Ya intinya tadi loh, kalau yang saya pahami dia ngobrolnya asik, kamu lihatnya Iya. asik, tapi jadi bikin nggak asik temennya. Iya, Padahal kalau dia usul nih satu tempat, temennya juga usul satu tempat, sebenarnya kan wajar-wajar aja. wajar. Bisa jadi usulnya temennya itu di luar ekspektasinya itu lebih asik Iya. daripada pemikiran dia. Nah, kamu kenapa lebih mentingin apa yang kamu Yang aku pilih pengen, gitu? Heeh. ya biar aku nyaman aja. Karena udah punya pengalaman Iya, kali. udah berpengalaman. Kalau sih simpel aja sih, cuma kalau digituin sakit nggak? Kalau kamu didominannya itu Iya. sakit nggak? Ya iya sih, kan saya juga punya kepinginan Pak Ustadz. Pernah nggak kepikiran kalau dia ada kecewa ketika kamu gituin? Iya. Iya juga ya Pak Nah, Ustadz. makanya. Berarti saya harusnya gimana nih Pak Ustadz? Ya, Ya mungkin pentingnya toleransi itu supaya kita jadi bisa mentreatment orang tuh dengan caranya yang sesuai gitu ya Pak Ustadz ya. iya. Apalagi kita tinggal di Indonesia, keanekaragaman budaya, sukunya tuh luar biasa banyak banget. Kalau disikapin dengan cara yang sama kan belum tentu efeknya juga sama ya. Iyalah, apalagi tadi kan cenderung sikapnya itu kayak merasa gue lebih superior nih, gue lebih hebat nih, Lebih tahu. lebih tahu. Padahal Lebih belum baik. tentu ya. Iya. Sok baik yes, Iya. sok tahu ya. Iya. Dia harus mendengarkan, terus berempati gitu ya. Iya kan Pak telinga Ustadz kita ya. dua, Iya. mulut kita satu. Iya, betul. Kenapa lebih aktif mulut ya? Berarti harus lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu. Iyalah, Sebenarnya tergantung job desk sih Ustadz. Kalau itu ya ya. enggak juga. Jobdesk. Iya Kita kalau memang jobdesk yang MC lebih gitu. baik kan mengatakan yang baik atau diem. Oh iya. Iyalah. Betul. Makanya saya pendiam Pak Ustadz. Apa dia? Saya nggak Dari ngomong mana? jahat soalnya. Diem dari mana? Iya, di Indonesia emang ragam suku, ragam budaya, tiap kota tuh pasti banyak banget perbedaannya gitu. Ya macam-macam. Dialektika juga berbeda. Iya. Ya jangankan suku, orang satu bahasa Jawa aja jatuh aja beda-beda. Jatuh yang mana dulu? Jatuh ke belakang geblak. Jatuh ke depan jelungup, ya kan Pak Ustadz ya? Apa? Jelungup. Jelongop. Jelungup. Itu bahasa mana Pak Ustadz? Bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Jelongop. Jelungup. Jelungup, baru tahu Bukan ya? jelongop, jelungup. Jelungup. Yes. Iya. Kalau ke samping Gelinding. Ya.
Oh gitu. Gitu deh, gitu. Iya, Jatuh itu ke bahasa sana. Indonesia itu. Gelimpang gitu, ada Oh, beda gelimpang. lagi, Iya, bergelimpang harta. Yo, bergelimang ya. Ya, mungkin sobat negeriku juga nggak tahu kita lagi ada di mana nih. Tadi belum sempat cerita, kita lagi ada di Kota Batu, Malang nih. Iya. Makanya pakai Yes. sweater karena dingin. Oh, di- Kota Batu, Jawa Timur. Kota Batu, Jawa Timur, bukan Kota Batu Malang. Iya. Enggak, Malang tuh kota sendiri. Batu-batu, Kita- Malang. Kita terpisah sudah sejak tahun Ketahuan 2000. jarang mainnya nih saya. Waduh, Kurang piknik loh. kurang bersosialisasi berarti. Yes. Saya tahunya Kota Batu Malang, Pak Iya, Ustadz. itu ya. Ya nggak apa-apa kan, salah nggak apa-apa. Oh, Iya, Yang penting emang mau harus. memperbaiki diri. Iya. Aziz. Emang saya jarang-jarang kesini nih, baru ngerasain nih adem, suasananya enak meskipun outdoor gini. Harus sering-sering kesini mah. Hah? Harus sering-sering kesini. Ya sering-sering ngontak aja. Nah, siap. Berapa nomornya? Ya. Tapi cuaca adem gini ngaruh nggak ke perilaku masyarakat sininya juga? Iya, jadi sering pakai jaket gitu. Enggak, ya. apa saja. Oh, enggak. Apakah masyarakat di sini juga tingkat emosinya juga adem, ayem? Bener, tapi itu bener terjadi. Ngaruh. Ngaruh. Jadi gini cerita lucunya. Aku kan ex jurnalis nih. Wah. Dulu sering liputan segala macam kemana, cari berita kriminal, cari isu-isu yang bisa diangkat ke media gitu. Suka nyari gosip juga nih pasti nih. Kalau gosip enggak ya, kan bukan lambe turah saya. Oh iya. bukan. Nggak salah. Nggak salah ya. Itu mah di belakang aja gitu. Iya. Kita gosip berdua aja Pak Ustadz. Terus nyari-nyari berita. Terus nyari-nyari berita. Tapi masalah wartawan-wartawan di Kota Batu nih, susah nyari berita kriminal dan susah nyari isu yang bagus gitu. Karena sini? di sini cenderung damai, aman dan tentram. Ih, gak asik banget. Nah sih, jadi kayak polisi-polisi Kota damai. tuh kagak ada Rusuh kerjaannya dong tuh. kayak di sana. Nggak asiknya di mana? Nggak asik, nggak asik. Jadi wartawan jadi nggak bisa punya berita yang bagus Pak Ustadz. Kan buat yang lo, punya buat, value. buat kita enggak. Iya. Kita enggak. Iya, gitu. Iya, tapi ya Kayak ini gitu. cocok berarti buat healing-healing ya, dan suasananya asri, Yes. ada penduduknya juga tadi baik-baik, Ya, ramah-ramah. akhirnya dari situ kita bingung nih, ini berita apa yang bagus diangkat. Akhirnya kita cari-cari lah. Ternyata ada sebuah desa di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Jendejo, Kota Batu. Tuh ada yang namanya Desa Toleran. Mantap nggak tuh? Desa Toleran, kenapa sih dibilang Desa Toleran gitu? Nah, akhirnya kita main ke sana sama teman-teman wartawan waktu itu, terus ngobrol ke sana, ketemu sama Pak Kasunnya, Pak Kepala Dusunnya. Terus dia cerita, ternyata dia itu adalah seseorang yang beragama Buddha, padahal masyarakat mayoritas di situ beragama Muslim. Gitu. Iya, Mm-mm. dia pemimpinnya, kepala dusunnya agamanya Buddha, Agamanya tapi Buddha. rakyatnya atau masyarakatnya tuh Agamanya mayoritas Muslim. Muslim. Terkejutlah kita, waduh, kok bisa gitu ya. Ternyata memang di situ bukan cuman Buddha, Muslim, tapi ada beberapa agama lain. Ada Kristen, ada Hindu juga gitu. Bahkan di situ tuh Pak Ustadz sama Kang Remin, di situ tuh tempat peribadatan juga macam-macam. Jadi ada gereja, ada vihara, ada masjid gitu, dan letaknya tidak berjauhan. Kayak gitu. Tapi tetap adem ya. rukun di situ, Tetap adem sesuai cuaca yang ada di Batu. Nah, kayak gitu Pak Ustadz. Saya jadi Cocok, pengen Pak tinggal di Ustadz. sini, Pak Ustadz. Ayo Pindah tinggal sih. pindah. Ada nggak yang jual rumah murah? Oh, banyak, banyak. Kalau jual rumah banyak. Kalau Tinggal di yang rumah murah- saya aja. Iya, tapi ini pantes lah kalau dijulukin tempat atau kota yang toleran gitu ya, daerah yang toleran tuh. Yes, pas banget gitu. Dan bukan cuman itu gitu ya. Jadi kalau misalnya pas peringatan agama-agama tertentu nih, misalnya waktu itu Lebaran nih, kalau orang Jawa kan suka silaturahmi, datang ke tetangga-tetangga, Iya. kita nyiapin makanan, kue-kue segala macam gitu. Nah itu Pak Kepala Dusunnya juga pasti nyiapin, meskipun di sana ada banyak dupa, terus simbol-simbol agamanya beliau gitu, tapi tetap di situ tetap ada kue-kue, ada jajan-jajan. Jadi orang datang silaturahmi, Jadi ikut salam-salaman, melibatkan maaf-maafan. diri lah gitu ya. Iya gitu, bukan Meskipun di ya Muslim cuman aja, dalam tapi- konteksnya berbagi makanan aja. Yes, berbagi makanan. Tapi kan bagi-bagi makanan juga bentuk ini ya Pak Ustadz ya, silaturahmi, kita maaf-maafan bareng. Iyalah, gitu. tanda kita care sama yang lain. Iya, Dan kita iya. bagi rezeki juga kan. Iya. Semakin kita ngasih juga Allah ngasihnya deres juga. Iya. Kita ngasih 2 sama Allah dikasih 4 gitu. Oh, bisa lebih. Oh, bisa lebih gitu ya Bisa Pak Ustadz. Sama Allah mah jangan hitung-hitungan. Iya, nggak boleh ya. Mm-mm. Nah, yang penting ikhlas dari Iya, hati. yang penting ikhlas gitu. Tapi nggak cuman itu nuh Pak Ustadz Apa itu? sama Kang Remin, nggak cuman pas Lebaran aja. Jadi pas momen Waisak gitu misalnya kan ada pawai itu biasanya. Iya. Ada pawai, tapi semua warga di situ tuh kita gotong royong, terus kayak bantu angkat-angkat, terus ikutan pawainya gitu-gitu, rame-ramean bareng. Jadi di semua agama tuh. Nggak masing-masing Nggak gitu masing-masing. ya. Nggak, oh lagi perayaan kalian ya udah kalian aja deh gitu.
Jadi langsung semuanya perayaan misalnya agama Tetap Hindu ikut. bareng, Muslim, Buddha, Kristen tetap ikut bantu gotong Iya, royong. meskipun dalam konteks ya tidak mencampuri tapi ya Yes. ikut terlibat Ban- aja gitu. Iya, tetap tadi ya, tetap apa namanya, yang bantu dalam ranah sosial tadi. Iya, kayak misalnya oh ini butuh bantuan ngangkat-ngangkat, ayo deh bantuin gitu. Oh ini butuh makanan ya udah dikasih gitu. Mau ngasih makanan dan lain sebagainya. Iya, Itu bentuk kalau- toleransi juga berarti Pak Ustadz ya? Ya, bentuk kita tadi menghormati, menghargai, care. Tapi tetap teman-teman kalau tadi ketika sudah arahnya vertikal ya kita ya udah lolo Urusan gue. masing-masing Ya, kalau urusan Agamamu, urusannya masing-masing. agamamu, udah agamamu ke atas. gitu, Pak Iya. Ustadz. Agar tambah sejuk. Hmm. Jadi saat kita membantu itu benar-benar tulus. Iya, Iya kan? Tapi bagus, maksudnya salah satu contoh untuk apa ya? Untuk ya saling peduli itu tadi. Jadi nggak cuek Pak Ustadz ya. Karena kan ada juga daerah-daerah yang udah beda ya udah gitu, masing-masingnya tuh beneran semuanya di masing-masingnya. Apalagi kalau udah lapar kan kemanusiaan, Mas, bukan Iya. masalah agama lagi. Iya. Misalnya pas lagi momen Ramadan nih kan buka Hmm. puasa, biasanya kalau warga suka bagi-bagi takjil gitu. Dan itu yang bagi-bagi takjil bukan cuma warga Muslim aja gitu, kayak di pinggir jalan gitu, kayak warga Kristen Iya. itu juga ikut bagi-bagi takjil dari gereja mana gitu, bagi-bagi takjil di jalan kayak gitu. Luar biasa lah itulah. Hmm. Wajar gitu dijuluki sebagai daerah yang toleransi tuh. Dan Memang penuh dari kedamaian. segala aspeknya tuh udah kelihatan gitu, bukti bahwa berbeda-beda tapi tetap rukun juga. Tetap satu juga. Nah ini kan di Batu nih, Pak Ustadz kan dari Malang nih, kita udah beda kota nih ceritanya. Ada pengalaman apa di Malang Pak Ustadz? Emang iya ya Batu sama Malang beda Beda kota? Beda kota. Di sana beda kota kota. Madya, sini Iya, iya, iya. ikut Madya juga ya. Iya kota Madya. Jadi kalau pengalaman sih yang paling terngiang banget, paling kerasa banget ketika SMA. SMA? Masih inget Pak Ustadz? Masih. Tapi pas Tidak setua itu ternyata Pak Ustadz. Bukan ketika udah itu- 30 pas tahun yang ketika itu lalu ya nggak- ini ya? Jangan sebut usia dong. nggak di Malang, belum di Malang. Oh iya. Jadinya Yusi latihan vokal sama apa namanya teman-teman yang saya punya grup religi, grup nasyid gitu. Oh, Dan guru vokal kami ya non Islam, non-muslim? non Muslim. Jadinya ketika kita biasanya kita punya kebiasaan sebelum latihan Jepang-Jepang kata kapela ya, Iya, kapela. Itu ngaji dulu, ngeriung dulu, baca Quran dulu. Tapi ya guru vokal udah datang tetap nunggu dulu. Oh. Setelah kita selesai baru kita latihannya dimulai. Belajar vokal. Yes. Berarti jago nyanyi dong Pak Ustadz. Ya nggak tahu jago bisa aja. Oh, Nonton bisa. YouTube-nya Nyanyi dong, dong, Seneng, nyanyi seneng. dong. Nonton YouTube-nya aja. Ada Kalau YouTube-nya. nyanyi langsung belum diedit. Waduh, Iya. kayaknya. Oh iya iya iya. Nggak perlu deh. Live Kan lah. udah latihan vokal tadi. Udah yang YouTube-nya aja tuh pilihan terbaik. Iya. Oh gitu gitu. YouTube-nya apa Pak Ustadz? Klik Yusi. Oh ya udah Klik nanti Yusi. saya bukalah ya sambil Saya mendengarkan udah suara merdu nonton Pak yang Ustadz. Sehidup Sesurga. Sehidup sesuatu. Iya, saya luar biasa Pak Ustadz. Nanti kapan-kapan kita collab lah Pak Ustadz. Iya, Wih, duet ya. mantap. Ngapain Dipikirkan. gitu? Joget. Iya, 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 iya. Ya kalau saya kan stand up komedian ya. Saya juga sering gitu ketemu situasi-situasi atau momen-momen yang mengharuskan saya mau nggak mau jadi harus menghargai, menghormati gitu, kayak penonton-penonton saya nggak selamanya muslim. Ada juga yang non muslim ngundang saya gitu, kayak perusahaan-perusahaan dari luar negeri ngundang saya. Otomatis nggak bisa tuh pembahasan-pembahasan yang terlalu segmented. Akhirnya saya ya udahlah menghormati mereka untuk ngebawain hal-hal yang umum aja, ngomongin sosial. Intinya gimana ya? Semakin renyah ketika kontennya udah bagus, konteksnya oke, kita bisa masukin kebaikan lebih banyak. Iya. Makanya lebih renyah bisa diterima. Kita tahu di mana tempatnya, tapi tetap lu harus punya prinsip. Iya. Gue harus punya prinsip. Tapi kalau masalah kemanusiaan, masalah sosial, kita bareng-bareng. Itulah. Nah, Iya. tapi kan kalau anak muda sekarang kan sukanya main gadget nih. Kita Yes. main media sosial, Instagram, TikTok, Twitter segala macam itu Punya informasi banyak kamu banget. punya? TikTok punya. Oh punya. Wih. TikTok dua. Joget nggak? Joget sih kadang. Wah, boleh juga dilihat. Kayak gitu Pak Ustadz. Nah, Eh, itu tuh kita kan dapat banyak informasi di situ tuh. Kadang ada orang juga belajar agama di situ ya nggak sih? Kayak ada orang ngasih ceramah di situ, terus kayak anak-anak muda dengan begitu mudahnya percaya informasi-informasinya ada di media sosial. Iya, Itu medsos, gimana? teknologi semuanya netral. Iya. Kejadian peristiwa yang kita hadapi netral, tergantung responnya. Iya, iya. Makanya kalau quality of responnya bagus, quality of life-nya juga keren. Makanya tetap teman-teman
ya jangan asal berguru saja, akhirnya tadi loh, pandangannya itu sempit dan akhirnya beda dikit nyalahin orang. Iya, kayak segala informasi meskipun mudah didapat tetap harus dipilih-pilih lagi, tetap jangan cuma dari satu sumber gitu. Karena salah informasi ujung-ujungnya kan bisa bahaya, Tapi miskomunikasi. lebih sering apa ini? Akhir-akhir ini kan udah enak nih, lebih seneng offline atau online kalau pengajian? Online, Anak muda. nggak perlu sila lama-lama, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Soalnya. Bisa nonton sambil gini nih, oh Iya. gitu. Lebih Coba berasa ya. yang langsung, Pak Ustadz. Dari awal sampai akhir tuh kita ngerti isinya apa sih. Langsung masuk meresap ke dalam kepala gitu ya. Iya. Tapi nih kalau misalnya kita di media sosial tuh kita kan cenderung mencari, kita bukan mencari kebenaran gitu, tapi kita mencari pembenaran atas apa yang udah kita yakini gitu kan. Dan di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi alternatif yang akhirnya memperkuat apa yang sudah kita yakini benar. Jadi kita nggak mencari titik objektivitasnya di mana gitu Pak Ustadz. Nah, Ya makanya harus ada pembimbing, harus ada guru. Iya. Jadi kita boleh nonton semuanya yang positif-positif, tapi tetap ada bimbingan. Kalau nggak tahu nanya, jangan sok Iya. tahu lah. Iya. Karena apa namanya, orang bodoh itu merusak, tapi orang yang keminter itu bahasanya apa? Apa tuh? Kemin- Terlalu pinter Terlalu- atau merasa Merasa lebih paling pintar. pinter, Oh. itu merusak lagi. Iya. nggak ngerti kan bahasa Jawa, belajar dong bahasa Jawa. Nah, Pak Ustadz, tapi ngomongin dari toleransi nih ya, kalau kita ngomongin toleransi itu nanti kalau misalnya kita tidak toleran terhadap orang lain, tidak menghargai orang lain, pendapat orang lain di media sosial juga kita tidak menghargai gitu, itu disebutnya intoleran gitu kan. Nah ini kayaknya dekat dan juga erat kaitannya sama radikalisme nih Pak Ustadz. Taruh. Kayaknya udah terlalu serius kalau ngomongin radikalisme. Kayaknya kita harus nyantai-nyantai dulu nih. Sebelum bahas radikalisme, Kita tar dulu. Kita jeda bentar dulu. Ya makanya jadi anak muda tuh harus punya fondasi diri yang kuat gitu ya. Listen Teras Negeriku. Radikal tuh kayaknya emang efek paling jauh dari intoleran. Makanya ketika kita udah tidak bisa menghargai, menghormati, udah maksain kehendak Kehendak. sendiri, ngerasa lebih baik, mungkin bisa timbul radikalisme segala macam. Tapi sebelum sampai radikalnya pun sebenarnya itu udah salah sebenarnya. Ketika udah nggak toleran tuh udah hal negatif semua tuh di belakangnya pasti cuek, ya nggak, Ustadz? Ya apa namanya, efeknya jadi nggak bagus dan akhirnya ngelakuin tindakan-tindakan yang nekat. Kadang-kadang nekat, banyak nggak disuka sama banyak orang. Jadi memang titiknya itu adalah ya jangan merasa lebih baik lah daripada orang lain. Malah bagusnya kalau untuk diri kita sendiri itu bagusnya itu kita jadi seburuk-buruk manusia, agar kita nggak nyari salah-salahnya orang, tapi nyari salahnya kita sendiri. Luar biasa, Pak Itu Ustadz. kata Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Jadi lebih ke introspeksi diri sebelum melihat kesalahan orang lain. Saya juga sering ngerasa diri saya buruk. Tapi orang-orang mengiyakan. kalau pengen jadi yang terbaik itu di sisi Allah aja. Iya. Karena capernya nanti kita nggak caper yang salah. Kalau coba caper sama manusia, sering kecewa nggak? Iya, penilaian manusia mah nggak penting, Pak Ustadz ya. Iya, beneran. Kecuali dalam kompetisi. Tapi Kalau lagi kalau dijuriin dalam mah hal penting sih. mencari jodoh kayaknya perlu caper gitu biar bisa diperhatiin dikit gitu. Wah, Ya tapi kecewa juga, Pak. Oh, kecewa Kecewa juga. Tapi kalau kita nih sesama manusia, ya harusnya kita ya jadi manusia biasa saja. Ceritanya itu bukan masalah pencapaian, tetapi bagaimana sih bisa manfaat, nyenengin orang-orang di sekitar kita. Insya Allah radikal nggak ada di Indonesia. iya. Berarti- Mungkin salah satu cara mencegahnya tadi ya, yang penting toleransi dulu, menghargai dulu, jangan mengkotak-kotakan. Kalau beda ya masa nggak ada yang bisa disamain sih, segitunya banget antipati sama yang beda gitu. Kalau pesen-pesen dari Yosi sih, kan kita sering nongkrong nih, sering enjoy sama teman-temannya. Kalau bisa sih juga sering enjoy sama keluarga, family time. Dan family time itu yang paling penting pertama play together, bareng-bareng. Iya. Mau ngapain aja. Habis itu baru kita itu kayak plan, ngerencanain apa. Ya kan? Habis itu learn, saling tukar ya belajar, tukar informasi. Terus gue bisa nyari nih stand up yang baik tuh kayak gimana. Iya. Misal. Saya bisa berburu Belajar gimana nyanyi yang bagus. Oh, nyanyi yang bagus. Saya gimana nih cara menghormati tetangga. Iya. Dan yang terakhir adalah pray together. Itu Berdoa. penting sekali. Nggak hanya play, learn, plan, tapi juga
kita pray together. Iya. Bareng-bareng sama keluarga kita. Belajar menghargai pendapat orang lain tuh juga penting ya Pak penting Ustadz? banget tuh. Iya, karena apalagi di generasi muda kalau udah tertanam hal-hal yang negatif kayak intoleran, apalagi sampai radikal, itu mah udah kayak susah banget kayaknya tuh masa depannya kayak hidup masih panjang. Ibarat kata orang mau deket takut bos. Iya. Karena dari hati akan nyampe ke hati. Iya. Tanpa ngomong ya, Iya Pak? tanpa ngomong. Udah nyureng aja itu, waduh ini. Bersikap eksklusif gitu ya, gak mau serawung gitu sama Iya, tetangga. Tahu iya. serawung nggak? Serawung, apa itu serawung? Bergaul. Bergaul. Yes. Oh, guyup. Guyup Nah, rukun, gitu. gotong royong gitu, Tahu. kerja bakti bareng gitu ya. Ya, karang Banyak tarungan. kosakata baru kan? Iya, ya karena kita kan tinggal di negara yang mayoritas penduduknya tuh apa ya, beragam gitu ya. Ya, di Islam menyampaikan su'uba wa qabaila. Untuk apa? Ada suku-suku, ada berbangsa untuk saling mengenal. Makanya Iya. tadi guyup Hmm. berkomunikasi, lita'aruf. Justru jangan saling menghindari. Yes lah, ngapain menghindari? Cok di rumah sendiri bete banget. Iya, cuman ngumpul sama sesamanya aja tuh bete, Pak Ustadz. Harus ada yang beda kan, jadi misalnya Pak Ustadz bisa nyanyi, saya bisa stand up, hiburannya jadi rame. Ya, jadi banyak info yang didapat, banyak amunisi yang didapat. Iya, itu kuncinya. Supaya masa depan generasi muda juga bisa lebih damai lagi, lebih indah lagi ya, Amin. dimulai dari toleransi itu. Yap. Nah sekarang anak muda sukanya main medsos nih, suka main medsos. Terus kira-kira kita kayak dapat informasi dari medsos, bagi informasi di medsos. Apa sih yang perlu kita lakukan di media sosial gitu untuk menjaga toleransi dan juga merawat kerukunan antar umat gitu? Main medsos boleh, netral. Tapi ingat, anak sekarang bukan pelarangan-pelarangan, tapi imunnya yang perlu dibentuk imun. Saya udah Karena vaksin. ingat itu kan antah berantah bos, antah berantah kayak hutan belantara. Makanya filternya belajar agama ya jelas, mau dari sosmed dari mau manapun tetap harus punya pembimbing, punya guru, punya ustadz. Saya juga sering ya ngaji ke Gus Baha, ya kan. Saya juga carilah ya, bimbingan dari guru-guru saya. Itu sih penting banget, kalau enggak nanti repot nih. Nanti ditanya gurunya siapa? Mbak Google. Betul ya. Mungkin kita nggak bisa membatasi informasi yang masuk ke kita, mau Yes. yang positif, mau yang Yes. negatif. Cuman mungkin salah satu cara terbaiknya adalah kalau terlalu banyak konten negatif yang kita terima, salah satunya mungkin konten radikalisme, bisa kita lawan dengan rajin-rajin mengupload hal-hal yang positif gitu, Asik. yang penuh rasa toleransi. Ya kita counter pakai cara yang dewasa lah. Banyaklah konten-konten yang bisa digali dari Yes. Indonesia, kayak di sini pemandangannya bagus-bagus. Kita bisa ngisi dengan konten-konten traveling, konten-konten yang guyup kayak gini. Tapi Sepak bola, football. Iya, banyak yang bisa bikin hati jadi tenang nontonnya. Tapi Kang Remin punya pengalaman ini nggak sih, toleransi sama teman-teman sendiri gitu, punya sahabat tapi beda agama gitu? Saya nggak punya temen lagi. Kasian banget. Nggak asik. Gimana kita pulang aja Pak Ustadz, nggak usah ditemenin. Ya kalau sama temen mah karena sayanya juga udah ngerasa dewasa gitu ya. Beneran. Ngerasa aja Pak Ustadz, nggak tahu orang lain ngerasanya gimana gitu. Saya udah nggak terlalu peduli gitu sama perbedaan-perbedaan tuh, ya udah gitu dah, itu mah masing-masing. Tapi kalau lagi nongkrong mah yang penting bukan latar belakang dia tuh kayak gimana. Yang penting pas ngobrol tuh sama nggak ilmunya gitu. Misalnya obrolan itu nyambung apa enggak Oh, gitu. sefrekuensi apa enggak? Iya, mau gitu agamanya ya. beda, sukunya beda, kalau ngobrolnya nyambung mah ya ngobrol aja Jalan udah. aja. Kalau emang sama temen yang nyambung enak, kalau sama yang agak tulalit ya kadang-kadang Iya kan, mau repot juga. sesuku seagama kalau ngobrolnya nggak nyambung mah enggak deh kayaknya. Aku juga Ya ada tapi nih. memahami juga lah, menghormati Ya. juga, nggak Tapi bisa maksain. kadang ada Pak Ustadz yang saking enggaknya tuh enggak deh gitu. Saking nggak mau menerimanya gitu ya. Diajak ngomong ini nggak ngerti, diajak ngomong itu nggak ngerti. Ditanya apa jawab apa gitu terus Iya. ngomongnya, ya kan? Itulah kuncinya toleransi, itu saling mengenal, saling memahami, dimulai dari komunikasi yang baik. Karena ini temanya yang muda yang toleran, kenapa sih Pak Ustadz yang muda tuh harus toleran? Ya kadang-kadang banyak anak muda yang nggak siap dengan perbedaan itu. Hmm. Kadang-kadang dia siap sih berbeda di kotanya, tapi saat berkunjung ke negara lain, ke kota lain agak shock gitu. Shock culture, Culture shock. Iya. Akhirnya dia ngelakuin sikap yang nggak tepat. Dia ngerasanya baik-baik aja, nggak nyinggung orang lain, tapi Iya. ternyata nyinggung orang lain. Dan terkadang ketika kita itu nggak bisa paham kepada perbedaan yang itu benar-benar niscaya, Iya. itu terkadang ya muncul kadang-kadang bibit permusuhan. Kemudian dia tentunya susah dong untuk menghormati dan pengen ya selalu nih. Kenapa sih kita
pengen banget perlu banget ini yang namanya kita itu ngormatin orang ya, toleran sama orang itu. Karena apa? Jangan sampai kita sebagai anak muda itu sering maksain diri, keinginan kita harus diiyakan sama orang. Iya, egonya terlalu besar ya, Yes. Ustaz. Ya, mungkin itu kuncinya ya harus kontrol Tapi diri. anak muda itu Kang Ramin kan puncak keinginan dan puncak godaan. Ya, kadang-kadang ya tadi lah salah wajar, tapi ya introspeksi lah teman-teman. Iya. Introspeksi. Terus ada lagi nih Pak Ustadz. Apa itu? Kita kan hidup di sebuah perkumpulan budaya gitu. Nah, kemarin kan sempat rame tuh yang gara-gara ada orang naruh sesajen gitu. Apalagi kalau misalnya kita main ke Bali nih, kan misalnya ada sesajen tuh ditaruh di beberapa tempat gitu. Terus nggak boleh diinjek gitu. Terus kadang ada yang maksain kepercayaan dirinya kalau itu tuh syirik apa segala macem gitu. Nah, itu gimana sebagai anak muda menyikapinya? Kalau UCC tetap ya agama gue harus merdeka. Ya, kalau mereka terserah, ya kan? Iya. Ya kan? Dan benar-benar kalau dalam seperti itu ketika kita nggak suka sah, tapi nggak usah merespon dengan nendang dan lain sebagainya. Tapi ingat, core-nya adalah, dasarnya adalah kita benar-benar ya prinsip dari apa yang kita yakini benar-benar harus kita pegang. Jangan nanti sini ngikut, sana ngikut jadi bingung, Pak. Dan goals-nya mau kemana sih? Bingung kan? Coba kita mau ke Batu nih, mau ke Batu. Jalannya kita pilih yang paling cepet dong. Masa belok-belok ke tol ke Surabaya dulu, ke Bogor dulu. Makanya di situ sih yang harus benar-benar kayak perlu difahami. Dan apa itu? Kalau Yosi boleh nanya nih, coba. Apa tuh? Nih bakso Malang, tahu bakso Malang? Iya. Coba terdiri dari apa, Jen? Ada pentol. Satu aja. Dua. Bakso Malang. Bakso biasa kan. Ada apa aja di situ? Oh, bakso Malang tuh yang rame-rame itu ya? Iya. Somai, Ada apa lagi? Ada mie. tahu. Coba bayangin. Kalau itu dipisah, cuma somainya doang, cuma mie-nya doang, apalagi kuahnya doang, enak nggak? Ya bukan bakso, namanya Pak Ustadz. Makanya kalau disatukan dalam satu mangkok jadi enak nggak? Iya. Makanya itu kan beda-beda. Beda-beda, makanya kalau disatukan, walaupun perbedaannya semenukik apapun, sedalam apapun, tetap ada manfaat yang kita kasih ke teman kita. Berarti kita sebagai anak muda itu harus punya pegangan yang kuat, tapi tetap menghargai kepercayaan orang lain. Yes, gitu ya. harus. Apalagi kan kita masih muda, fisiknya masih kuat ya kan. Yang Kanjeng Nabi laki-laki aja, gitu ya. Kanjeng Nabi aja pernah ada kumpulan banyak orang, ada jenazah yang mau dimakamkan. Kemudian ada sahabatnya bilang, itu jenazahnya orang Yahudi gitu, ya kan? Kenapa harus dihormati gitu? Kemudian Rasul bilang ya, kan dia manusia. Makanya benar-benar toleransi ini memuliakan manusia, memuliakan manusia. Oke, ya makanya jadi anak muda tuh harus punya pondasi diri yang kuat gitu ya, Pak Ustadz ya. Terus habis Iyalah. itu karena kita Jangan kan masa depan bebek, juga masih jangan panjang. bebek. Iya. Jangan Bergelora bebek. boleh gitu. Itulah mungkin kesimpulan dari obrolan santai kita hari ini, Pak Ustadz. Yang penting dimulai dari kita sendiri, mau saling mengenal, mau menghargai, menghormati. Iya. Tadi yang paling penting tadi Mas Remen, jadinya sikap kita menghargai, menghormati perbedaan, dan kita nggak maksain keinginan kita itu harus orang ini mau. Iya. Bahkan ingat ketika semua orang itu mau sepakat sama kita, itu kata Imam Ghazali, ghayatun la tudrak, kayak cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Itu diinget-inget, makanya nanti malah kecewa. Makanya dari ujungnya tetap dari kita saling menghargai ini, hubungan kita jadi baik dan Indonesia benar-benar persatuannya kuat, terutama anak muda. Asik. Luar biasa. Sobat Negeriku, tema yang muda yang toleran ini luar biasa, banyak sekali yang bisa digali, Pak Ustadz ya. Amin, amin. Intinya sebagai anak muda harus mau toleran dimanapun kalian berada, mau di rumah, di lingkungan pertemanan, di lingkungan kerja, dimanapun di masyarakat harus selalu toleran. Ya. Karena efeknya kalau toleran kita bisa jadi damai semuanya, bisa saling menghargai, bisa rukun. Sementara kalau intoleran bisa negatif semua. Karena kita satu keluarga, negara Indonesia. Luar biasa sekali. Itu jadi penutup podcast Lisan Teras Negeriku episode 5 hari ini. Jangan lupa nonton terus podcast Lisan Teras Negeriku episode berikutnya dengan bintang tamu yang beda dan pembahasan yang jauh lebih bagus lagi. Pastinya seru. Sampai jumpa. Dadah. Halo Sobat Negeriku, sudah sampai di Kota Malang. Salah, Kota Batu.
lisan teras. Halo Sobat Negeriku, selamat datang di podcast Lisan. Ulangi yuk. Yuk, Kipro. Listen, Lisan Teras Negeriku.